Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penyusunan referensi dan sumber pustaka yang beranggotakan Zidan Ardana Satria Hadi dengan NIM 933411520, Rizky Maulana 933410620, Muhammad Said Siddiq 933411620, Philip Juandito 933410020, Muhammad Iqbal Okianto Saputra 933411020. Definisi plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Selanjutnya merupakan hal-hal yang termasuk dalam plagiasi. Yang pertama, mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai miliknya. Kedua, menyalin kata-kata atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, tidak memberi tanda petik dalam mensitasi kalimat orang lain. Dan yang terakhir, merubah kata-kata tetapi menyalin struktur kalimat tanpa menyebutkan sumbernya. Menyalin terlalu banyak kata-kata atau ide dari sumber hingga menjadi bagian terbesar dari suatu karya baik dengan menyebutkan sumbernya atau tidak. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi pada macam-macam kutipan atau rujukan. Pertama, kutipan ialah deskripsi formal dari buku, artikel, atau sumber informasi lain yang berisi detail informasi untuk memudahkan pencarian sumber utama, atau disebut juga dengan referensi. Yang kedua, endnote, yaitu sistem penulisan kutipan di akhir kalimat. Yang ketiga, footnote, ialah catatan di bagian bawah halaman tulisan di mana sumber dari kutipan yang ada ditulis. Dalam Harvard System, footnote biasa digunakan untuk memberi penjelasan tambahan ke teks utama. Yang keempat, kutipan in-text reference, kutipan yang berada dalam teks dari esai atau laporan ilmiah. Yang kelima, daftar pustaka, yakni daftar buku, artikel, atau informasi lain yang dikutip baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keenam, kutipan langsung adalah kutipan yang dikutip sama persis dengan sumber aslinya, tidak dikurangi atau ditambahi. Semua kutipan langsung dari sumber aslinya harus direproduksi sama persis kata per kata, ejaan, dan tata bahasanya. Meskipun ejaan dan tata bahasa yang kita kutip itu tidak sesuai dengan ejaan dan tata bahasa yang baku. Terjemahan termasuk kutipan langsung. Kutipan sitasi. Secara garis besar, terdapat dua model pengutipan dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 1. Kutipan langsung ialah kutipan yang diambil dari pendapat seseorang, para ahli, pakar, pengarang, dan sebagainya, secara langsung apa adanya, baik mengenai kata, kalimat, dan ejaannya tanpa menambahkan dan mengurangi sedikit pun. Sumbernya bisa berupa teks maupun wawancara. Kutipan langsung dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. 2. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang berupa parafrase upaya menyimpulkan dan mensintesiskan ide atau gagasan dari karya penulis lain yang kita kutip. Rujukan, footnote, endnote, dan innote. Penulisan sumber kutipan dipakai untuk menandai identitas sumber data. Jenis penulisan sumber data kutipan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, catatan kaki atau footnote. Yang kedua, catatan tengah atau endnote atau middle note.
Yang ketiga, catatan akhir atau endnote. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar semua sumber yang dipakai sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Buku dan sumber yang tidak dijadikan sebagai rujukan tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. Teknik penulisan sumber dalam daftar pustaka hampir sama dengan penulisan catatan kaki, hanya ada sedikit perbedaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan pernah menyerah dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.